di jawaban Desti, Pak. Silakan. Untuk dari jurnal Desti tadi udah cukup, mungkin ditambah persediaan aja Pak di debit. Jadi persediaan, kemudian PPh dua, kemudian ada PPN impor, dan kreditnya itu kas untuk tadi kasusnya kan tunai ya Pak pembayarannya. Ya, Bang ya. Oke. Oke, jawabannya tepat. Lebih lengkap tadi dijawab di beberapa lokasi. Sekarang pertanyaan lagi. PPN impor ini dapat dikreditkan dengan apa? Pada saat dikreditkan nanti dikreditkan dengan apa? Terhadap apa? Silakan dijawab. Jadi PPN impor kan tadi di jurnal menjadi PPN. Coba si Desi barusan jawabnya gimana? Diulangi lagi. Debitnya apa? Persediaan, terus? Persediaan, terus habis itu PPh dua, kemudian ada PPN impor, dan di kreditnya itu Pak kas. Oh ya. Nah, dengan jurnalnya Desi tadi, ya, PPN impor tadi, PPN masukan yang berasal dari impor. Saya sempurnakan. PPN masukan straight impor ya, garis apa garis minus itu impor ya, itu termasuk PPN masukan. PPN masukan itu sebagai uang muka pajak juga atas PPN ya, dibagi dua. Kalau di SPT ada yang berasal dari pembelian lokal maupun dari pembelian impor ya, kan dibagi dua. Itu di SPT-nya berbeda ya, kalau SPT masa berbeda, ada yang impor ada yang lokal. Nah, perlakuan dari jurnalnya Desi tadi, PPN impor itu, fungsinya dikreditkan ke apa PPN impor ini? Dikreditkan, dinetingkan dengan pajak apa atas PPN impor ini tadi? Silakan. Tadi kan Desi menjurnal persediaan, PPN masukan, PPh pasal 22. Kalau PPh pasal 22 tadi menjadi kredit pajak PPh pasal 29 ya, pasal 29 atau PPh badan. Nah, sekarang pertanyaannya, PPN impor yang dijurnal oleh Desi tadi sebagai PPN masukan impor itu dikreditkan ke apa? Ke pajak apa kira-kira? Silakan dijawab. Izin jawab Pak, Ya, silakan untuk Desi. PPN impor ini jadi pengurang untuk PPN ekspor keluaran Pak, keluaran ekspor Pak. PPN pengeluaran ekspor. Iya, Ya, atau saya tampung dulu ya jawaban Desi. Silakan yang lain menjawab setuju atau tidak setuju dengan jawaban Desi. Silakan dijawab. Ini jawabannya ada dua nih, bisa 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 setuju, bisa tidak setuju. Silakan jawabannya disertai dengan alasan. Kalau setuju, bagaimana alasannya? Kalau tidak setuju, bagaimana alasannya? Silakan. Anda harus ini ya, sebagai akuntansi, ya, calon sarjana akuntansi harus tahu jurnalnya itu, sampai jurnalnya itu bagaimana. Harus tahu gitu, meskipun Anda belajar kepabeanan. Karena kepabeanan itu tata caranya. Terus aplikasinya, Anda selaku accounting di dalam menyusun laporan harus tahu, harus benar bagaimana menjurnalnya dari tata cara impor maupun ekspor yang akan kita pelajari nanti, bagaimana jurnalnya, bagaimana perlakuan pajaknya, harus tahu dan paham. Gitu. Silakan. Apa jawabannya kira-kira? Jawaban Anda terhadap jawaban Desi tadi, setuju, alasannya gimana? Tidak setuju, alasannya bagaimana? Silakan. Ini jawaban Desi ini bisa benar, bisa tidak benar. Ayo, silakan. Bisa bisa tiga ya, jawabannya bisa tiga. Bisa benar, bisa tidak benar, bisa benar dan benar.
bisa benar dan benar, tapi harus ada alasannya. Kalau bisa menjawab benar dan benar, alasannya apa? Nanti nggak usah ikut UTS deh. Jaminannya itu, hadiahnya itu, bonusnya itu. Ada 3 jawaban nih. Jawabannya benar, jawabannya salah, jawabannya benar dan benar. Tapi dengan alasan kalau benar-benar itu begini Pak, alasannya dan. Kalau bisa menjawab tepat, misalkan Anda jawabannya, saya milih benar dan benar, alasannya harus ada 2 alasan. Nggak boleh satu alasan. Kalau jawabannya benar, kalau jawabannya benar, ya ini apa namanya 1 alasan. Kalau jawabannya salah, ya cuma 1 alasan. Silakan. Bisa Anda memilih tiga jawaban, tapi alasannya harus tepat. Ini jawabannya bisa 3 nih Desi, yang dijawab oleh Desi. Kata Desi kan dikreditkan ke PPN Ekspor, bisa dikreditkan ke PPN Ekspor. Ayo silakan. Aku mau mencoba jawab, Pak. Namanya Sinten Saha? Risti, Pak. Siapa? Risti. Rizky. Risti MPM 025. Nasrullah dicatat. Aman. Nah, silakan Benar, Rizky. Pak. Ya, Kalau PPN impor itu dapat dikreditkan dengan pajak keluaran, Pak. Tapi ya. paling lambat itu 3 bulan. Kenapa? Kenapa? Kalau untuk PPN impor itu dapat dikreditkan dengan pajak keluaran, Pak. Dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Ada yang mau melengkapi? Ada yang mau melengkapi? Jawabannya benar, tapi nggak lengkap ini. Bisa dilengkapi. Ayo. PPN keluaran. Jawabannya benar, tapi bisa dilengkapi. Ada yang mau melengkapi? Atau langsung jawab benar dan benar? Atau menjawab tidak setuju? Atau menjawab, jadi ada 4 pertanyaan yang nambah. Ada yang setuju dengan jawaban Desi tadi, ada yang mau melengkapi jawaban Nesti tadi barusan. Silakan. Izin melengkapi, Pak. Yes, silakan. Dicatat Nasrullah. Jadi untuk PPN impor itu bisa dinaikkan dengan PPN keluaran jika terdapat PPN transaksi penjualan. Namun jika tidak ada transaksi penjualan baik lokal maupun ekspor, mungkin untuk PPN dapat direstitusi Oke. atau dikompensasi, Pak. Iya. Ini jawabannya hampir benar nih, benar-benar ini jawabannya. Tapi sayang jawabannya itu dijadikan satu plek gitu. Jadi jadi kurang tepat jawabannya. Jadi jawabannya udah mendekati benar-benar, alasannya 2 alasan. Cuma sayangnya digabung tanpa titik koma. Oke, jawabannya bagus-bagus, anggap benar semua jawabannya ya. Jadi jawabannya itu benar, bisa benar-benar dengan alasan pertama begini. Jawaban Desi tadi bisa dikompensasi dengan penjualan ekspor. Maksudnya itu dikompensasi penjualan ekspor itu bisa. Perlu Anda ingat bahwa penjualan secara ekspor itu PPN-nya bertarif 0%. Sehingga PPN ekspornya itu 0%. Maka dari itu PPN impor bisa dikreditkan dengan PPN atas ekspor sehingga terjadi lebih bayar sebagaimana jawaban barusan. Sayangnya dijadikan satu antara penjualan lokal dengan penjualan ekspor. Jawaban tadi yang menjawab penjual dengan PPN impor dapat dikreditkan dengan PPN keluaran itu benar.
Tapi kurang lengkap dilengkapi apabila terjadi penjualan lokal, titik gitu. Apabila terjadi penjualan lokal, kemungkinan bisa terjadi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama terjadi kompensasi yang menyebabkan kurang bayar ya, karena apabila PPN keluarannya yang berasal dari penjualan lokal itu lebih besar dibandingkan dengan PPN impor maupun PPN lokal. Dan apabila di suatu perusahaan itu terjadi penjualan 100% penjualan ekspor, maka PPN masukan yang berasal dari impor ditambah dengan PPN masukan yang berasal dari pembelian lokal, maka terjadi lebih bayar. Lebih bayar itu bisa dikompensasikan ke masa berikutnya atau ke tahun berikutnya apabila terjadi kelebihan bayar itu pada masa di Desember, atau diajukan pengembalian terhadap negara atau restitusi. Nah, restitusi bisa dua macam, dua jenis restitusi. Restitusi penduluan dan restitusi melalui pemeriksaan. Kalau restitusi pendahuluan itu prosesnya cepat, bisa kurang dari 3 bulan. Di mana proses restitusi pendahuluan itu ada batasan tertentu. Batasannya yaitu nilai PPN lebih bayarnya tidak boleh melebihi 5M kalau nggak salah. 5M atau berapa gitu ya, 5M kalau nggak salah. Nah, itu boleh mengajukan restitusi pendahuluan. Apabila restitusi selain pendahuluan yang mana karena disebabkan lebih bayarnya lebih dari 5M batasan maksimum dari restitusi pendahuluan, maka diajukan restitusi melalui pemeriksaan biasa. Itu bisa memakan waktu yang sangat lama, pemeriksaan biasa itu. Maksimum 1 tahun. Nah, kebetulan saya kemarin itu mendapat pekerjaan baru ya di Bandung. Nah, kebetulan perusahaan itu BUMN. BUMN yang mana termasuk BUMN yang ya, sangat diperhitungkan lah nasional. Yang mana dia mau mengajukan restitusi. Nilainya itu 11 miliar. Kebetulan perusahaan ini membutuhkan nilai restitusi tersebut. Yang mana nilainya itu sangat dibutuhkan untuk cash flow perusahaan. Untuk membantu untuk memperlancar kepentingan operasional, termasuk membayar gaji karyawan pada bulan berikutnya. Nah, kalau nilainya melebihi dari 5 miliar, otomatis mengalami suatu kendala. Tidak bisa melalui restitusi secara pendahuluan yang perlu waktu cepat 1 bulan maksimum 3 bulan. Otomatis dia mengajukan restitusi pemeriksaan biasa. Wah, saya lihat, saya review, kalau restitusi melalui pemeriksaan biasa tidak sesuai dengan ekspektasi dari maksud dan tujuan untuk melakukan restitusi, yaitu untuk membantu kepentingan perusahaan, cash flow-nya. Otomatis saya usulkan harus melalui pendahuluan. Lupa, melalui pendahuluan kan nggak bisa, Pak. Kan melebihi dari 5M. Ada caranya, ada treatmentnya. Caranya bagaimana? Saya kasih tahu caranya. Yang mana caranya bagaimana supaya 11M. Sebelum saya jawab, saya kasih pertanyaan. Bagaimana caranya supaya restitusi itu bisa melalui restitusi pendahuluan? Caranya gimana? Misalkan restitusi yang akan diajukan perusahaan BUMN ini, misalkan restitusinya 11M. Otomatis melebihi dari 5M. Bagaimana supaya restitusinya ini bisa
menjadi restitusi pendahuluan, tidak menjadi restitusi biasa. Bagaimana caranya? Silakan dijawab. Kira-kira gimana caranya? Silakan dijawab. Dengan treatment bagaimana? Silakan. Direstitusikan secara bertahap bukan Pak? Gimana? Direstitusi secara bertahap. Nah, betul jawabannya secara bertahap. Cara terus kan kita sudah perusahaan itu sudah terlanjur melaporkan. Caranya bagaimana? Karena sudah terlanjur melaporkan. Jawabannya 100 benar itu. Direstitusi secara bertahap. Caranya gimana sekarang? Saya kasih pertanyaan begini. Barusan yang jawab siapa? Desti Pak. Oh, Desti ya. Silakan. Jawabnya tepat sekali. Caranya gimana? Dicentang restitusi dan nominalnya diisi sesuai kalau nggak pembetulan Pak. Nah, pembetulan cocok itu. Wah, jawabannya tepat sekali. Melalui pembetulan. Karena ini sudah melakukan pelaporan. Gitu. Yang ngajarin gitu kamu siapa, Desti? Ada senior saya Pak. Lah, berarti ada yang bisikin loh ya. Oh ya nggak apa-apa lah. Nah begitu, jadi melakukan perbaikan. Misalkan di bulan Desember restitusinya melalui pemeriksaan biasa bulan Desember harus dilakukan secara bertahap, melakukan SPT perbaikan. Bertahap dibagi menjadi 3 bisa, ya kan? Menjadi 4 juga bisa. Jadi bulan apa di bertahap gitu ya dilakukan. Nah, begitu caranya. Itulah cara-cara yang biasa atau lazim yang disebut dengan tax avoidance di dalam melakukan tax planning atau manajemen pajak, perencanaan pajak. Begitu cara. Anda kan sudah belajar manajemen pajak kan? Itu cara salah satu penerapan bagaimana mensiasati pajak itu yang tadinya tidak bisa direstitusi dalam waktu 3 bulan menjadi bisa direstitusi dalam waktu 3 bulan. Yaitu melalui apa? Memanfaatkan loophole atau celah dari kelemahan undang-undang perpajakan. Nah, dengan cara yang saya sampaikan tadi, itulah salah satu cara atau cara untuk memanfaatkan loophole celah kelemahan dari undang-undang. Nah, itu kita lakukan perbaikan dengan secara itu. Nah, sekarang kita membahas PPNBM. Sekarang saya kasih pertanyaan lagi. Apa kira-kira yang dikenakan PPNBM ini atas impor barang apa aja kira-kira yang dikenakan PPNBM? Silakan dijawab. Silakan dijawab. Apa aja barang-barang yang dikenakan PPNBM? Jadi tidak semua barang yang diimpor itu dikenain PPNBM. Tidak semuanya. Hanya barang-barang khusus yang dikenain PPNBM. Yang kategori yang bagaimana yang dikenain PPNBM ini. Terus barang-barang apa saja? Kasih contoh ya minimal 2 lah. Contoh. Satu boleh kira-kira. Silakan. Sehingga barang itu pada saat dijual di Indonesia, barang itu menjadi sangat mahal. Yang mampu beli hanya orang-orang yang beruang. Beruang seperti bukan beruang binatang buas ya, orang yang memiliki barang. Hanya orang-orang itu saja yang bersedia dan mampu beli. Kira-kira barang atas apa yang dikenakan PPN? Silakan dijawab. Kasih contoh 1 atau 2 lah. Silakan. Ini dijawab Pak. Ya, silakan. Jadi untuk objek dari PPNBM ini dia pas barang-barang yang tergolong mewah atau barang-barang yang dianggap mewah. Nah untuk contohnya itu kayak kapal pesiar atau mobil mewah Pak. Iya, betul. Yaitu satu lagi apa selain mobil tadi? Kapal pesiar Pak. Oh, kapal siap. Udah itu barang mewah semua itu, benar. Bisa 100%, bisa 200%. Nah, itu. Jadi misalkan
kita mau membeli mobil misalkan Mercedes-Benz, ya. Di luar negeri sana misalkan harganya 500 juta, di asli di negaranya sana 500 juta. Pada saat kita beli barang yang di Indonesia, Mercedes-Benz yang diimpor dari Jerman tadi, di sana harganya 500 juta, di Indonesia bisa menjadi 3 kali lipat, bisa 4 kali lipat. Yang menyebabkan 4 kali lipat, 3 kali lipat, 2 kali lipat itu adalah apa? Ya PPNBM itu. Nah, seperti itu. Ya, jadi yang mau beli, mau dan mampu beli hanya orang-orang yang beruang, yang memiliki banyak uang atau orang kaya. Nah, seperti itu ya. Kalau mobil seperti Agya, Avanza, itu kan terus Innova, itu nggak kena BPNBM kan? Karena banyak kandungan lokalnya ya, termasuk bukan mobil barang mewah. Istilahnya bukan barang mobil atau barang mewah, ini mobil biasa. Sehingga di dalam perlakuan perpajakan sampai penyusutannya pun dilakukan berbeda. Nah, di situ baru tercermin keadilan pajak, ya kan? Baru tercermin keadilan pajak supaya orang-orang kaya ini membayar pajaknya itu jauh lebih tinggi dari orang yang tidak kaya. Di situ baru terasa keadilan pajaknya di situ. Nah, di situ ya sekedar sekelas info terkait dengan pajak dalam rangka impor. Ada pertanyaan sampai sini? Mudah-mudahan tidak ada ya, ya cepat. Nah, sekarang kita membahas masalah NDPD, nilai dasar perhitungan biaya masuk. Apa sih yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk? Kan kita sudah membahas biaya masuk itu bagaimana ya? Bagaimana kan? NDPD, NDPBM adalah nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan biaya masuk. Nah, itu sebagai dasar untuk perhitungan biaya masuk itu ya berasal dari mana? Dari NDPB, nilai dasar perhitungan biaya masuk. Nanti pelajari sedikit. Nanti perdalam sedikit. Kemudian bagaimana menghitung NP, nilai pabeannya itu bagaimana? Nilai pabean dihitung dengan rumus apa? Yaitu harga barangnya itu kilo berapa, ditambah dengan biaya asuransi. Kemudian ditambah dengan biaya pengiriman, CIF tadi ya. Kemudian dikalikan kursnya. Kenapa kok pakai kurs? Karena menggunakan mata uang asing. Karena barangnya itu dibeli dari luar negeri, dari negara lain, yang mana negara lain itu menggunakan mata uang yang berbeda dengan Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk menghitung biaya masuknya gimana? Gimana caranya? So, otomatis setelah mendapatkan nilai pabeannya itu berapa, biaya masuk dapat dihitung dengan rumus gini ya. Rumus biaya masuk adalah tarif biaya masuk dikali nilai pabean. Nilai pabean itu bagaimana? Ini harga barang ditambah biaya asuransi ditambah biaya pengiriman kali. Nah, kemudian untuk menghitung PPN-nya bagaimana? Sebagaimana pertanyaan tadi yang sudah dijawab, PPN dihitung dengan nilai, dihitung dengan rumus nilai pabeannya berapa ditambah bea masuk dikalikan tarif PPN. Ini rumusnya. Ingat-ingat ya, kalau ada soal atau latihan soal atau UTS atau UAS, nanti kalau disuruh ngitung PPN-nya itu berapa, jangan sampai terlupakan. Rumus PPN itu bagaimana? Rumus PPN untuk mengenakan
untuk mengenakan PPM dari dasar perhitungan biaya masuk yaitu nilai perolehan, ya, nilai pabean ditambah biaya masuk dikalikan tarif PPN. Tarif PPN-nya kalau dulu 10%, sekarang 11%. Ingat itu kan, rumus itu. Kemudian ini contoh nilai kita contoh ya, contoh untuk supaya lebih paham bagaimana sih nilai pabeannya. Nilai pabeannya dimaksud dengan nilai pabean itu. Contoh menghitung nilai pabean. Misalkan Pak Kecik impor tas. Ini Pak Kecik ini orang Kalimantan. Nama Kecik ini dari Kalimantan atau dari mana ini? Pak Kecik impor tas dari Jepang sebanyak 2 buah. Ini impor tas ya dari Jepang sebanyak 2 buah. Satu buah tas nilainya 250 US dollar. Misalkan orang impor apa eksportir dari Jepang sana menggunakan misalkan mata uang US dollar, bukan menggunakan mata uang yen, misalkan menggunakan US dollar ya. Nilai barangnya otomatis karena si Pak Kecik ini mengimpor dua tas, ini sekedar contoh aja, 2 tas. Nah, jadi 250 US dollar dikalikan 2. Kalau 1000 tas ya dikalikan 1000. Nanti gitu ya, jangan lupa mengalihkan nilai apa jumlah barangnya itu yang diimpor berapa. Kemudian biaya asuransinya itu kita hitung 2,75. 2,75 itu hitungannya dari mana? Nanti kita kasih contoh lagi. Kemudian biaya pengiriman. Biaya pengiriman dari Jepang sana ke Indonesia, misalkan untuk buat tes ini, biaya pengirimannya itu 50 US dollar. Perhitungannya gimana? Nah, dengan catatan satu kurs, 1 US dollar itu kurs rupiahnya 13.605 lah. Untuk mencari nilai pabeannya itu berapa? Berarti harga barang ya si satu barangnya 250 dikalikan 2 sama dengan 500 US dollar tambah biaya asuransi ditambah dengan biaya asuransi 2,75 US dollar ditambah biaya pengiriman 50 US dollar dikali, jangan lupa dikalikan kurs 1 US dollar itu berapa rupiah. Otomatis di contoh di sini misalkan 1 US dollarnya itu 13.658, otomatis dikalikan nilai apa? Nilai barang, kemudian ditambah asuransi, biaya asuransi ditambah biaya pengiriman dikalikan 13.658 sama dengan 7.549.459. Itu yang disebut dengan nilai pabean. Nah, kemudian biaya masuknya piro? Biaya masuknya kan tadi sudah saya sampaikan, biaya masuknya tarif biaya masuknya yang ada di Indonesia atas impor barang itu berapa? Yang mana rumusnya tadi kan ini kan? Ini kan nilai tarif pabean dikali nilai pabean, ini kan rumusnya tadi. Berapa besarnya tarif biaya masuk? Kan ini kan tadi. Nah, ini kan tadi. Otomatis harus dicari dulu nilai pabeannya itu berapa, baru dikalikan tarif biaya masuk. Misalkan tarif biaya masuknya itu 15%, ya tinggal berapa biaya masuknya? Tinggal 15% dikalikan 7.549.459. Ini biasanya dilakukan pembulatan ke atas. Otomatis kalau pembulatan ke atas 418 itu dijadikan 00, 2-nya ini dijadikan 3 karena pembulatan ke atas. Nah, inilah yang berapa. Nah, inilah rumus untuk mencari berapa biaya masuk yang harus dibayar oleh importirnya, itu berapa biaya masuk. Nah, itu ini yang dimaksud dengan biaya masuk. Nah, rumus PDRI
pajak dalam rangka impor bagaimana? 11% kali nilai pabean plus biaya masuk. Ingat nih ya rumusnya ya, jangan sampai lupa. Kemudian PPNBM, berapa persentase PPNBM? Barang mewahnya itu berapa? Dikalikan nilai pabean ditambah biaya masuk itu. Ini suka-suka pemerintah. Bisa 100%, bisa 200%, bisa 300%. Ya, selain PPN impor. Jadi PPN-nya kalau barang mewah itu ada dua, PPN impor, PPN BN. Kemudian dikenakan PPH. PPH di sini PPH pasal 4 ayat 2. Seperti jawaban tadi, kalau punya api itu dikenakan tarif 2,5%. Kalau tidak punya api, bukan api yang menyala panas itu bukan ya. Yang dimaksud api di sini angka pengenal impor izin khususnya itu. Nah, ini 7,5% atau 10%. Misalkan ada tarif lain selain 2,5% maupun 7,5% itu biasanya terhadap barang-barang jenis tertentu saja. Itu dikalikan berapa supaya dapat nilai PPh pasal 22 itu adalah nilai pabean ditambah dengan biaya masuk. Jadi biaya masuk termasuk komponen yang menambah tarif PPN impor, PPN barang mewah, dan PPh pasal 22. Nah, jangan sampai salah dalam menerapkan biaya masuk. Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi, salah karena mengklasifikasikan. Salah mengklasifikasi tarif barang berdasarkan jenis barang, jangan sampai salah. Kalau salah akan berpengaruh ke PPN, akan berpengaruh ke PPN barang mewah, akan berpengaruh ke PPh pasal 22. Salahnya ke semua sektor, ke semua lini. Sehingga berakibat ya itu, berakibat fatal nanti. Bisa perhitungan uang muka pajak terhadap PPh badan, PPN terhadap PPN impor, PPN masukan impor terhadap PPN keluaran yang berasal dari penjualan lokal. Nanti akan terjadi kesalahan semuanya. Nah, seperti itu. Nah, contoh perhitungan biaya masuk ya. Nah, ini freight insurance. Nah, ini caranya 10% dari FOB. Nah, FOB bagaimana CIF dengan FOB sistemnya itu bagaimana nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Cara menghitung biaya transfer tadi ada contoh tuh, biaya pengiriman ketemu 50. Contoh ngitungnya misalkan biaya pengiriman 10% dari FOB, yang mana FOB itu di semua biaya asuransi ditanggung oleh pembeli. Kalau CIF itu ditanggung oleh penjual. Nah, itu. Nah, seperti itu kalau ngitung asuransi tadi sudah ketemu asuransi 2,75 itu berasal dari mana 2,75 tadi, yaitu 0,5% dari nilai cost and freight atau CFR gitu kan. Jadi ketemu 0,5% kali 500 harga barang tadi ditambah dari asuransi ya, ditambah ini bukan satu aja biaya pengiriman sama dengan 2,75. Nah, itu 2,75 asuransinya sebesar 2,75 US dollar. Seperti itu. Nah, contoh perhitungan biaya masuk gimana biaya masuknya? Nah, ini kalau dirinci biaya masuknya itu ketemu 955.955.000. Nah, itu perhitungan biaya masuk atas PPN. Sorry, perhitungan biaya masuk atas PPN. PPN-nya berapa? 11% dikalikan nilai impor. Yang disebut dengan nilai impor itu bagaimana? Nilai impor itu terdiri dari nilai pabean ditambah biaya masuk. Nilai pabeannya berapa? Sudah kita hitungkan tadi, 7.549 dengan pembulatan ke atas tadi ya. Enggak, pembulatan ke atas tadi ya. Yang pembulatan ke atas adalah biaya masuknya ya tadi ya. Nah, ini jadi nilai pabeannya 7.549.459 ditambah biaya masuknya 1.133.000. Ketemu berapa PPN-nya? 955.070. Nah, pembulatan ke atas. Ini pembulatan ke atas ya, pembulatan biasa. Kalau pajak PPN pembulatan biasa.
karena nilainya kurang dari 100. Kemudian PPNBM-nya kebetulan 0. Jadi jadi total pungutan yang harus dibayar adalah biaya masuk ditambah PPN, ya, biaya masuk yang pungutan yang harus dipungut oleh bea cukai itu adalah biaya masuk ditambah PPN dan PPNBM ditambah PPh pasal 22, ketemu 2.007.39159. Nanti hitung sendiri nih. Berapa PPNBM-nya hitung sendiri, PPh 22-nya hitung sendiri berapa, PPN-nya hitung sendiri, biaya masuknya berapa. Nanti harus ketemu 2.007.39185. Nah, untuk selanjutnya silakan latihan soal, nanti dikumpulkan kapan kira-kira latihan soalnya. Untuk berikutnya silakan latihan soal. Ini sudah saya kasih soal yang mana rumusnya ngikutin rumus yang sudah saya jelaskan. Silakan dikerjakan, nanti saya kirim nih ya. Nah, ini ada 2 soal. Soal pertama, impor oven toaster dengan harga sekian-sekian, yang masuknya sekian, ini nilai pabeannya berapa, biaya masuknya berapa, PDR-nya berapa, total pungutan atas impor itu berapa. Silakan. Nah, ini pertanyaannya, dikasih pertanyaan. Si tanda tanya. Total pungutan impornya itu berapa yang harus dipungut. Nah, begitu ya. Nah, latihan soal 2, seorang penumpang pesawat jet pribadi, yaitu Kaisang ya, Pak Kaisang Pangarep. Kaisang Pangarep naik jet pribadi sehingga menjadi persoalan gratifikasi. Membawa barang dari luar negeri sebagai oleh-oleh ya, rincian sebagai berikut: buah tas harga, pasang sepatu. Nah, ini menggunakan tarif yang berbeda-beda ya, seperti contoh tadi pembebasan biaya masuk untuk orang pribadi. Silakan jawab. Nah, ini pertanyaan, mintalah nilai pabeannya berapa, kemudian biaya masuknya berapa, kemudian PDRI-nya berapa, kemudian total pungutan apa nih? Pungutan masuk, pungutan biaya, biaya masuk, salah ketik ya, pungutan biaya masuk atau BM. Nah, ada 3 soal ternyata. Hitunglah PPN. Ada 3 soal ya. Hitung PPN, hitung PPh impor, hitung pungutan negara. Selesai. Nah, itu tolong nanti ada 3 soal. Tolong dikerjakan di rumah. Kira-kira sebelum perkuliahan minggu depan dikumpulkan. Ketik yang rapi ya. Boleh pakai Excel, boleh pakai Word. Tulis nama dan NIM-nya untuk dikumpulkan minggu depan. Ini soal ada 3 ya. Soal 1, 2, 3. Oke. Oke, sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absen. Kalau belum absen, silakan absen dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Makasih, Pak. absen.